Halo YouTube, ini adalah 7 pulau paling angker di Indonesia. Saat mendengar kata wisata pulau, yang ada di benak kita seringkali membayangkan pesisir pantai dengan pepohonan kelapa yang eksotis. Benar kan? Indonesia sendiri memang memiliki banyak wisata kepulauan yang menarik untuk dijelajahi. Namun, di balik keindahan dan eksotismenya, beberapa di antaranya menyimpan cerita horor dan seram, malah bikin bulu kuduk merinding. Berikut beberapa pulau yang diyakini paling berhantu di Indonesia. Oke, this is it. Satu, Pulau Galang. Pulau yang terletak di Kepulauan Riau ini memiliki sejarah kelam. Pada tahun 1976 hingga 1996, Pulau Galang ini menjadi tempat mengungsi ribuan tentara Vietnam yang meninggalkan negaranya setelah tragedi Perang Vietnam. Mereka yang tak lolos melanjutkan perjalanannya ke Australia atau Amerika Serikat dirampok dan dibunuh dengan keji. Ada pula yang memutuskan untuk bunuh diri di pulau tersebut. Hal itulah yang membuat pulau ini diselimuti aura angker. Banyak pelaut yang mengaku melihat pulau ini sangat gelap dari kejauhan. Bahkan seringkali terlihat penampakan tentara di pinggir pantai yang melambaikan tangan ke arah kapal. 2. Pulau Kelor. Pulau Kelor masih berada dalam gugusan Kepulauan Seribu yang menjadi wilayah administratif DKI Jakarta. Luasnya hanya 28 hektar. Pulau ini memiliki benteng Martelo yang merupakan peninggalan VOC untuk berperang dengan Portugis pada abad ke-17. Benteng dan pulau tersebut hancur pada tahun 1883 karena letusan dahsyat Gunung Krakatau. Hal tersebut membuat hampir seluruh tentara di sana meninggal dunia. Kini, banyak orang yang menganggap Pulau Kelor sangat angker. Seringkali terdengar suara tentara berbaris dengan hentakan kaki di sekitar bekas benteng Martelo berdiri. 3. Pulau Kembang. Keberadaan Pulau Kembang di Sungai Barito, Kalimantan Selatan cukup misterius. Apalagi kini, pulau tersebut menjadi habitat monyet ekor panjang. Bahkan pengunjung kerap melihat sosok bekantan juga. Masyarakat Banjar percaya bahwa Pulau Kembang terbentuk akibat tenggelamnya kapal perang Belanda. Monyet dan bekantan di sana dianggap sebagai prajurit penjajah yang dikutuk penunggu pulau tersebut. Aneh ya. Yang keempat, Pulau Tidung Kecil. Kisah seram Pulau Tidung berawal dari penamaannya. Nama pulau kecil di Kepulauan Seribu ini berasal dari kisah seorang raja dari suku Tidung, Kalimantan Timur, yaitu Raja Pandita. Ia diasingkan Belanda saat masa penjajahan. Setelah menjadi penduduk pertama di sana, datanglah tetua yang terkenal dengan gelar Panglima Hitam ke Pulau Tidung. Mereka berdua menghabiskan hidupnya di sana dan dimakamkan di Pulau Tidung Kecil. Konon, kedua tokoh tersebut kerap terlihat di sekitar pesisir Pulau Tidung Kecil. Padahal pulau itu tak berpenghuni, sepi dan terlihat gelap. 5. Pulau Nusa Barong. Keindahan Pulau Nusa Barong memang sangat memikat. Meski jumlah penduduknya tak banyak, pulau kecil ini terletak di sebelah selatan Pulau Jawa, tepatnya di Jember, Jawa Timur. Di balik keindahannya terdapat cerita horor yang menyeramkan di sana. Dulu Pulau Nusa Barong sempat ramai penduduk sebelum diserang Belanda pada saat masa penjajahan. Warga sekitar meyakini bahwa pulau ini dihuni seekor ular raksasa dan kerap dijadikan lokasi bagi mereka yang ingin belajar ilmu hitam. 6. Pulau Onrus. Selanjutnya ada Pulau Onrus yang berada dalam gugusan Kepulauan Seribu. Meski terkenal indah dan menawan, Pulau Onrus memiliki cukup banyak bangunan bekas peninggalan Belanda yang terbengkalai. Ada pula sumur tua dan makam yang dikenal angker. Warga setempat mengaku sering mendengar suara-suara misterius dari bangunan Belanda tersebut. Ada pula penampakan jenderal dan noni Belanda yang kerap berlalu lalang. 7. Pulau Cipir. Lagi-lagi masih berada dalam gugusan Kepulauan Seribu. Pulau Cipir sempat menjadi tempat karantina bagi penderita kusta. Karena itulah cukup banyak gedung rumah sakit terbengkalai di sana. Bekas bangunan rumah sakit tersebut kini terlihat angker dan menyeramkan.
Warga yang melewatinya mengaku sering mendengar suara minta tolong dan rintihan kesakitan. Mereka meyakini itu adalah suara pasien yang tak berhasil selamat. Itulah tadi deretan pulau-pulau yang diyakini paling angker di Indonesia. Sejarah dan mitos kelam membuat pulau-pulau tersebut diselimuti aura menyeramkan. Anda berani membuktikannya sendiri? Tapi tetap jaga sikap dan tutur kata yang baik, supaya tidak terjadi hal-hal buruk. Nantikan artikel-artikel lain di channel ini.